Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Agnudianti, Prodi S1 Farmasi Universitas Malayati. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan membawakan materi yang sangat penting mengenai interaksi obat antikoagulan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pembekuan darah. Jika seseorang mengalami luka pada jaringan-jaringan tertentu, misalnya pada kulit, lalu kemudian mengeluarkan darah, maka secara otomatis darah tersebut akan membeku dan tidak lama kemudian darah tersebut akan mengering. Oke, bagaimana proses pembekuan darah pada manusia? Untuk mempermudah mempelajari proses pembekuan darah, kamu bisa melihat skema yang ada di samping ini. Proses pembekuan darah terjadi ketika seseorang mengalami luka dan luka itu akan menjadikan pembuluh darah menjadi rusak. Hal ini menjadikan trombosit atau kepingan darah menjadi pecah. Kenapa trombosit menjadi pecah? Dikarenakan trombosit sangat sensitif terhadap sentuhan-sentuhan fisik yang kasar. Ketika trombosit sudah pecah, otomatis akan mengeluarkan enzim trombokinase. Selanjutnya, fungsi trombokinase adalah menjadikan protombin menjadi trombin yang dibantu oleh ion kalsium dan vitamin K. Lalu, selanjutnya trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin ataupun benang-benang fibrin dalam plasma darah. Kemudian, benang-benang fibrin akan saling berikatan antara satu dengan yang lainnya dan kemudian akan mengikat sel darah merah dan plasma darah sehingga membentuk suatu gumpalan. Dan sampai pada akhirnya nanti, gumpalan tersebut akan digantikan dengan jaringan-jaringan yang baru. Cara kerja antikoagulan dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Jika secara langsung memiliki efek yang langsung dan yang tidak langsung, antikoagulan akan menghambat pembentukan faktor koagulasi sehingga memiliki efek tertunda karena mereka tidak mengaktifkan faktor koagulasi yang sudah terbentuk. Antikoagulan langsung termasuk heparin yang pada dasarnya meningkatkan efek antitrombin 3 sehingga menghambat efek trombin atau faktor LA dan faktor 10 yang diaktifkan faktor XA. Kelompok lain antikoagulan langsung adalah penghambat trombin yang berikatan dengan situs trombin aktif, termasuk analog sintetik dari bivalirudin dan lepirudin. Sedangkan antikoagulan tidak langsung menghambat sintesis faktor-faktor 7, 9, 10, dan 2 protombin yang tergantung pada vitamin K dalam hati dan juga disebut sebagai antagonis vitamin K. Yang paling umum digunakan adalah kumarin, terutama warfarin. Situs aksi mereka adalah vitamin K. Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa polimorfisme genetik pada FKORCI mempengaruhi kebutuhan dosis. Selanjutnya adalah tes koagulasi. Selama terapi antikoagulan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap pembekuan intravaskular tanpa banyak risiko pendarahannya. Untuk mencapai hal ini, dosis antikoagulan heparin dan oral harus dititrasi secara individual sampai respon yang diinginkan tercapai. Dengan antikoagulan oral, coumarin dan indamnion, ini biasanya memakan waktu beberapa hari karena mereka tidak bertindak secara langsung dalam faktor pembekuan, yakni faktor tersebut adalah faktor pembekuan darah yang sudah beredar, tetapi pada laju sintesis, faktor baru yaitu oleh hati. Kita harus perhatikan juga bahwasanya pemantauan rutin efek antikoagulan tidak diperlakukan heparin atau heparinoid dengan berat molekul yang rendah, kecuali pada pasien dengan peningkatan resiko pendarahan seperti pasien dengan gangguan ginjal atau mereka yang kelebihan berat badan. Dan juga perhatikan bahwa tes ini tidak dapat digunakan untuk memantau efek antikoagulasi fondaparinux atau penghambat trombin langsung. Tetapi obat ini tidak memerlukan pemantauan antikoagulan rutin. Selanjutnya adalah pendarahan dan pengobatan. Ketika massa protombin menjadi berlebihan, pendarahan dapat terjadi. Untuk mengurangi frekuensi pendarahan dengan menunjukkan dirinya sebagai enzimosis seperti pendarahan hidung dan lain-lain, vitamin K adalah antagonis antikoagulan coumarin dan indamnion. Dalam buku British Society for Hematology telah memberikan saran tentang tindakan yang tepat jika pendarahan terjadi pada pasien yang menggunakan warfarin.
Bukti klinis, mekanisme kepentingan, dan manajemen. Yang pertama itu kumarin ditambah dengan lasofoxifene pada 12 wanita pasca menopause yang sehat. Lasofoxifene 4 mg pada hari pertama 50 mikrogram setiap hari selama 13 hari, tidak berpengaruh pada farmakokinetik R atau S warfarin. Ketika dosis tunggal warfarin 20 mg diberikan 8 hari, namun waktu protrombin maksimum berkurang 16% dengan penurunan serupa dalam INR maksimum yang dikurangi dari 1,9 hingga 1,6. Karena sedikit penurunan efek warfarin ini telah terlihat reloxifene, maka disarankan bahwa itu mungkin karena senyawa ostrogenik meningkatkan konsentrasi plasma. Faktor pembekuan yang tergantung vitamin K menyarankan bahwa penurunan kecil dalam efek warfarin dengan lasofoxifene mungkin tidak relevan secara klinis. Meskipun demikian, mereka mengatakan itu sampai lebih banyak data tersedia untuk penggunaan bersama jangka panjang. Disarankan bahwa waktu protrombin harus dipantau atau mungkin dengan kumarin apa saja ketika memulai atau menghentikan lasofoxifene. Yang kedua, kumarin ditambah dengan antibakteri. Dalam studi kohort prospektif besar, tingkat INR lebih besar dari 7 dicatat pada 31 pasien. Ketika dibandingkan dengan 100 pasien dengan INRS stabil, 30 pasien ini lebih mungkin untuk diobati dengan antibakteri atau tidak ditentukan dalam 4 minggu sebelumnya dan lebih mungkin untuk mengalami penyakit yang saling berhubungan. Mekanismenya efek pengganggu yang berkaitan dengan infeksi. Terdapat faktor yakni di mana pasien mengkonsumsi kumarin dan obat-obatan terkait. Disarankan untuk mempertahankan asupan vitamin K. Faktor selanjutnya yakni mengalami demam mungkin menjadi faktor perancu dalam laporan interaksi antara antibakteri dan warfarin, karena dapat meningkatkan katabolisme faktor koagulasi yang tergantung vitamin K oleh menghasilkan keadaan metabolik dan terdapat faktor pengurangan metabolisme. Terdapat juga efek terhadap bakteri yaitu efek antikoagulan langsung, produksi vitamin K2, perpindahan pengikat protein, metabolisme yang berkurang atau meningkat sulfametazol jelas menghambat metabolisme warfarin oleh isoenzim CYP29C9 sitokrom P450. Semua faktor ini dalam hak mereka sendiri dapat mempengaruhi intensitas antikoagulasi. Oleh karena itu, beberapa laporan khas dari respon yang ditingkatkan untuk warfarin pada memulai dokumen antibakteri spesifik tidak selalu menyiratkan bahwa bakteri memiliki interaksi langsung dengan warfarin. Yang ketiga, kumarin ditambah dengan antagonis leukotriene. Dalam studi acak terkontrol placebo, 12 subjek sehat diberikan Montelukast oral 10 mg setiap hari selama 12 hari dan 30 mg dosis tunggal warfarin pada hari ke-7. Ditemukan bahwa farmakokinetik warfarin hampir tidak berubah oleh Montelukast dan massa protrombin dan INR tidak diubah secara signifikan. Mekanisme alasan interaksi dianggap karena Zapirlucas menghambat isoenzim sitokrom P450CYP2C9 yang memetabolisasikan S-warfarin. 24 studi in vitro menunjukkan bahwa peran Lucas memiliki efek yang sama. Pentingnya dan manajemen informasi tampaknya terbatas pada laporan ini. Tetapi interaksi dengan Zapirlucas tampaknya akan didirikan jika Zapirlucas diberikan kepada pasien distabilkan pada warfarin. Pantau waktu protrombin dengan baik dan waspadai perlu mengurangi dosis warfarin untuk menghindari antikoagulasi yang berlebihan.
Seniman lain mungkin diharapkan akan terkena dampak yang sama. Peran Lukas juga diperkirakan berinteraksi dengan kumarin karena juga merupakan inhibitor CYP2C9. 4. Kumarin ditambah dengan benzalkonium klorid. Kenaikan INR terjadi pada pasang yang mengambil produk ekstrak biji anggur yang mengandung sejumlah besar benzalkonium klorid pengawet selama 3 hari. Dan salah satunya mengembangkan hematoma minor. Bukti klinis sepasang suami istri, keduanya stabil di warfarin, mengambil beberapa tetes jeruk bali produk ekstrak biji untuk 3 hari. Setelah 3 hari berikutnya, wanita itu mengembangkan hematoma subkutan minor dan INR-nya ditemukan 7,9. Pria itu ditemukan memiliki INR 5,1 tanpa bukti perdarahan. Mekanisme produk yang digunakan dinyatakan mengandung ekstrak biji jeruk bali, gliserol, dan air. Namun, analisis kimia dari produk ini mengungkapkan hal itu juga mengandung sejumlah besar 77 mg per mili bahan pengawet, benzalkonium klorid, dan tidak mengandung jumlah zat alami yang signifikan zat dari biji jeruk bali tersebut. Konstituen dari 2 produk biji jeruk bali komersial lainnya serupa pada analisis. Selanjutnya, analisis in vitro menemukan bahwa benzalkonium klorid dan ketiganya produk adalah inhibitor ampuh dari isoenzim sitokrom P450CYP2C9, menunjukkan bahwa mereka dapat menghambat metabolisme warfarin. Pentingnya dan manajemen data menunjukkan bahwa unsur utama dari banyak biji jeruk produk ekstrak nampaknya adalah pengawet benzalkonium klorid. Bukti dari 2 kasus didukung oleh data in vitro menunjukkan bahwa ini berpotensi berinteraksi dengan warfarin. Atas dasar ini, itu mungkin bijaksana bagi pasien yang menggunakan warfarin untuk menghindari ekstrak biji grapefruit produk atau untuk penggunaan bersama untuk dimonitor secara ketat. Hati-hati, mungkin juga sesuai dengan sediaan farmasi lain yang mengandung benzalkonium klorid. Bukti klinis, mekanisme, kepentingan, dan manajemen yang kelima, yaitu kumarin dan antagonis reseptor angiotensin 2. Tidak ada antagonis reseptor Angiotensin 2 yang berinteraksi dengan warfarin sampai batas yang relevan secara klinis. Bukti klinis eprosartan, tidak ada perubahan yang relevan secara klinis dalam antikoagulasi yang terjadi pada 18 subjek sehat yang distabilkan pada warfarin dengan INRS antara 1,3. Ketika mereka diberikan eprosartan 300 mg 2 kali sehari selama 7 hari. Mekanisme in vitro, berbagai antagonis 1 angiotensin 2 memiliki beberapa aktivitas penghambat sitokrom P450, esozenzime atau CYP2C9. Dan karena itu mungkin mereka dapat mengurangi metabolisme dari warfarin. Meskipun efek menghambat in vitro yang dilaporkan pada CYP2C9 dilaporkan untuk beberapa antagonis angiotensin 2. Studi farmakokinetik dan farmakodinamik yang tersedia menunjukkan bahwa antagonis reseptor angiotensin 2, misalnya kandesartan, ciprosartan, irbesartan, losartan, dan valsartan tidak berinteraksi dengan warfarin sampai batas yang relevan secara klinis. Kurangnya bukti yang diterbitkan sebaliknya menunjukkan bahwa tidak ada penyesuaian dosis warfarin yang diperlukan jika obat ini diberikan secara bersama-sama. Kemudian yang keenam yaitu kumarin dan antasida. Ada beberapa bukti bahwa penyerapan dukomarol dapat meningkat oleh magnesium hidroksida. Aluminium hidroksida berinteraksi dengan alter warfarin atau dukomarol dan magnesium hidroksida tidak berinteraksi dengan warfarin. Bukti klinis warfarin dalam sebuah penelitian pada 6 subjek sehat, aluminium ataupun magnesium hidroksida
Malox 30 mili diberikan bersama dan untuk 4 dosis 2 jam setelah warfarin. Tidak berpengaruh pada kadar warfarin, plasma, atau respon antikoagulasi. Demikian pula baik aluminium hidroksida ampol gel 30 mili maupun magnesium hidroksida susu magnesia 15 mili diminum bersama dan beberapa jam setelah pemberian warfarin 75 mg dosis tunggal memiliki efek pada kadar PCF warfarin ataupun AUC-nya. Mekanisme disarankan bahwa dekomarol membentuk kelat yang lebih mudah diserap dengan magnesium sehingga efeknya meningkat. Dalam studi in vitro menyarankan bahwa penyerapan warfarin dapat dikurangi dengan magnesium trisilinat, sedangkan studi in vitro lainnya tidak menemukan adanya efek yang berbeda. Pentingnya dan manajemennya, penata laksanaannya, tidak ada tindakan pencegahan khusus yang perlu dilakukan jika antasid aluminium ataupun magnesium hidroksida diberikan kepada pasien yang menggunakan warfarin, atau jika aluminium hidroksida diberikan kepada mereka yang menggunakan dekomarol. Terlepas dari bukti peningkatan penyerapan dekomarol dengan magnesium hidroksida, tampaknya tidak ada bukti klinis langsung dan interaksi merugikan yang penting untuk kombinasi ini, atau memang antara kumarin dan antasid. Kemudian yang ketujuh yaitu kumarin dan lisium ataupun lisium barbarum. Laporan kasus menunjukkan bahwa lisium dapat meningkatkan efek dari warfarin. Bukti klinisnya yaitu seorang wanita Cina berusia 61 tahun menstabilkan warfarin INR normal 2/3 mengalami kenaikan yang tidak terduga. Dalam INR-nya menjadi 4,1 yang diidentifikasikan selama pemeriksaan bulanan rutinnya. Tidak ada pendarahan yang terlihat. Dia juga menerima atenolol, benazepril, digoxin, dan fluvastatin. Ditemukan bahwa 4 hari sebelum mengunjungi klinik, dia mulai mengambil 1 gelas sekitar 170 ml 3 atau 4 kali sehari teh herbal Cina yang terbuat dari buah lisium untuk mengobati penglihatan dia yang kabur disebabkan oleh mata yang sakit. Ketika pengobatan herbal ini berhenti, INR-nya dengan cepat kembali lagi normal. Mekanismenya yaitu warfarin dimetabolisme oleh sejumlah isoenzim. Yang paling penting menjadi sitokrom P450, isoenzim CYP2C9. Penghambatan isoenzim dapat menyebabkan peningkatan kadar dan efek dari warfarin. Para awal authors juga melakukan studi in vitro yang menyimpulkan bahwa mekanisme lisium adalah inhibitor lemah CYP2C9. Ini tidak cukup untuk menyebabkan interaksi. Pentingnya manajemen yaitu menghindari penggunaan bersamaan lisium dan warfarin. Satu, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi antikoagulasi kontrol. Tidak mungkin untuk secara andal menganggap perubahan INR secara khusus untuk interaksi obat dalam laporan tunggal tanpa bukti pendukung lainnya. Mungkin lebih baik untuk menyarankan pasien untuk mendiskusikan penggunaan herbal apapun produk yang ingin mereka coba dan untuk meningkatkan pemantauan jika ini dianggap dapat disarankan. Kemudian yang terakhir yaitu kumarin dan melatonin. Laporan khusus menunjukkan bahwa melatonin dapat menaikkan atau menurunkan INR sebagai tanggapan terhadap warfarin. Bukti klinis, 6 laporan kasus tentang dugaan interaksi antara melatonin dan warfarin telah didokumentasikan oleh Pusat Pemantauan WHO dan telah diringkas secara singkat dalam review melatonin.
Dalam 3 kasus, waktu protrombin meningkat dengan 2 peristiwa pendarahan, yaitu mimisan, pendarahan mata, dan memar, terjadi hingga 8 hari setelah mulai dipakainya melatonin ini. 3 laporan kasus lainnya yaitu menggambarkan waktu protrombin berkurang. Mekanisme tidak dikenal. Melatonin tidak menghambat isoenzim sitokrom P450-CYP2C9 secara in vitro. Kemudian, dan karena itu tidak diharapkan mengubah warfarin metabolisme oleh mekanisme ini. Pentingnya manajemen ini tampaknya menjadi satu-satunya laporan dalam literatur tentang kemungkinan adanya interaksi antara melatonin dan warfarin. Mereka sulit untuk ditafsirkan karena mereka termasuk efek warfarin meningkat dan menurun, dan itu mungkin bahwa mereka hanya kasus istimewa karena kasus-kasus ini studi yang dirancang untuk mengecualikan interaksi farmakokinetik dan atau farmakodinamik akan berguna. Sampai lebih banyak diketahui, ingatlah kasus-kasus ini dalam hal yang terjadi perubahan tak terduga dalam suatu koagulasi pada pasien juga mengambil suplemen melatonin. Baiklah, ini sekian dari penjelasan dari bukti klinis, mekanisme, kepentingan dan manajemen dari bab koagulasi ini. Terima kasih.